Part 3. Go Changbum yang ingin mendengar penjelasan dari Kim Hyun Sung, dia pun mengajak Kim Hyun Sung ke sebuah kafe untuk berbincang, dan setelah mereka berada di kafe tersebut, sambil memperlihatkan rekaman kejadian yang terjadi terhadap Go Changbum, Kim Hyun Sung berkata, "Ini adalah original kopi dari black box tersebut. Aku berpikir kalau aku dapat membuktikan bahwa itu hanyalah pembelaan diri semata dari bagian akhir video ini, sehingga aku tidak menunjukkan pada mereka bagian awalnya. Bagian awal yang kau tonton saat ini adalah apa yang terjadi padamu, dan sebuah bukti konkret bahwa kejadian itu adalah sebuah kebetulan." 30 menit sebelum insiden terjadi, 3 orang berkumpul di depan minimarket. Sekilas, mereka mungkin hanya pelanggan yang sedang santuy di depan minimarket, tapi meski 30 menit telah berlalu, mereka tidak berpindah sedikit pun dan terus berada di sana, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Saat kau tiba di sana, mereka mulai mengajakmu berkelahi secara terus terang, seolah meminta untuk ditombok. Mereka memajukan wajah mereka ke depan dan mengeluarkan banyak umpatan. Go Changbum mencoba untuk tetap tenang, tapi pada akhirnya dialah yang main tangan duluan. "Aku yakin kau pasti juga mencurigai sesuatu terkait hal itu. Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini terjadi begitu saja seolah telah didesain oleh seseorang, tepat setelah seleksi penerus bisnis keluarga dimulai. Sejak saat itu, hanya hal yang buruk yang terjadi padamu tanpa hentinya. Bagaimana jika semua ini direncanakan oleh pesaingmu untuk menjatuhkanmu?" Dan, setelah mendengar perkataan Kim Hyun Sung, Go Changbum pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Entah itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja, entah itu kejadian kecil maupun kejadian yang besar, sejujurnya, aku juga merasa curiga. Tapi aku tidak ingin tahu bahwa adikku yang tumbuh besar dengan baik itu akan melakukan hal seperti ini." Kemudian, Go Changbum pun bertanya, kenapa Kim Hyun Sung mengatakan hal tersebut kepadanya. Lalu, Kim Hyun Sung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Myeongjin Construction itu adalah sebuah perusahaan yang hanya diakui di area pedesaan saat ini. Tapi berdasarkan modal dan teknologi mereka yang solid, mereka akan berhasil dalam melakukan branding apartemen." Berkat filosofinya Presdir Go Myeongjin yang berbunyi bahwa, kau tidak boleh main-main dengan rumah tempat orang tinggal, mereka mengurangi profit yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pembangunan, yang mana pada akhirnya berhasil membuat nama Myeongjin Construction bersanding sejajar dengan perusahaan konglomerat besar lainnya. Namun, dalam prosesnya, kedua anaknya menghilang. Go Chang-seok adalah akar dari masalah tersebut. Mulai dari saat ini, sebuah insiden yang menggemparkan wilayah Daesan akan segera terjadi hingga membuatku, yang hanya seorang murid biasa sampai mengetahuinya. Dia mengincar posisi penerus dan menghalalkan segala cara untuk itu dan berakhir ketahuan oleh kakaknya, Go Changbum. Go Changbum yang emosi kemudian memukul adiknya, dan setelah pukulan tersebut, Go Chang-seok menjadi cacat permanen. Kesal akan hal ini, Go Myeongjin kemudian mengumumkan bahwa kedua putranya tidak memiliki kompetensi yang cukup, sehingga dia tidak akan menyerahkan perusahaannya kepada mereka, yang kemudian menyebabkan kekacauan besar. Saking besarnya, melakukan stalking akan kedua putra tersebut menjadi hal yang sangat populer, sehingga orang-orang sampai menggunakannya sebagai meme di internet. Berkat hal tersebut, ingatanku jadi lebih jelas dan aku dapat menemukan lokasi dari tempat ini. Intinya, karena kedua anaknya itu, Presdir Go Myeongjin merekrut seorang manajer profesional yang kemudian membawa Myeongjin Construction mencapai level perusahaan konglomerat. Sejujurnya, demi masa depan Myeongjin Construction, akan lebih baik jika aku tidak mengubah masa depan. Putra tertua, Go Changbum, tidak sejahat itu sampai akan mengeliminasi kompetitornya, tapi dia adalah orang yang sangat tidak kompeten dan memiliki temperamen yang buruk. Putra kedua, Go Chang-seok, adalah orang yang sangat kejam dan licik, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mengumumkan bahwa keduanya tidak pantas untuk meneruskan perusahaan adalah hal yang benar dilakukan demi masa depan perusahaan. Tapi itu bukanlah hal yang terpenting bagiku saat ini. Bagiku, kegunaan mereka untuk masalahku jauh lebih penting dari apapun. Apa yang benar dan apa yang salah? Apa butterfly effect yang akan terjadi jika satu hal berubah saat ini? Itu semua bukanlah urusanku.
Aku tidak peduli bahkan jika masa depanku nantinya menjadi semakin buruk karena keputusan yang kubuat ini. Di kehidupan ini, balas dendam adalah tujuan utamaku, dan aku akan merawat serta melindungi keluargaku. Lalu, Kim Hyun-sung berkata, aku akan membantumu, sehingga kau dapat balas dendam pada Go Chang-seok, dan kau, si putra tertua, dapat menduduki posisi presidir Myeongjin Construction. Go Changbum yang mendengar perkataan dari Kim Hyun-sung, dia pun berkata kenapa dirinya harus percaya ke perkataan seorang anak SMA. Kemudian, Kim Hyun-sung pun mencoba meyakinkannya, dengan mengatakan, aku yakin pasti ada orang-orang lainnya juga yang membantumu dalam seleksi penerus ini. Tapi apa kau tidak merasa aneh, orang-orang yang membantumu itu hanyalah omong doang dan hanya memuaskanmu dengan kata-kata yang manis. Sementara seorang anak SMA biasa sepertiku dapat menafsirkan rencana yang dimiliki oleh Go Chang-seok. Bagiku, semua orang yang membantumu itu jelas adalah informannya Go Chang-seok. Aku tidak akan memintamu untuk percaya padaku. Sebaliknya, tolong berikan aku sebuah kesempatan untuk membangun hubungan kita atas dasar kepercayaan. Setelah mendengarnya, Go Changbum pun mencoba untuk menjernihkan pikirannya kembali dengan cara merokok di luar kafe tersebut. Namun tak berselang lama, seorang pelayan pun datang dan menegurnya, kalau di tempat tersebut adalah area bebas merokok. Go Changbum yang tak terima dengan teguran tersebut malah balik memarahi pelayan tersebut dan menyuruhnya untuk pergi, sehingga membuat pelayan itu pun takut. Kim Hyun-sung, yang melihat Go Changbum dari dalam kafe, dia pun berkata, Go Changbum, orang yang menjalani kehidupan secara sembarangan karena dia terlahir sebagai putra tertua dari pemilik Myeongjin Construction. Dia terkenal sebagai sebuah bom yang tak boleh disentuh sedikit pun di seluruh wilayah Daesan. Tapi aku juga tidak mendekatinya karena dia adalah orang yang adil dan budiman. Aku mendekatinya karena dia adalah orang yang cukup busuk, sampai akan menghancurkan adik kandungnya demi kekuatan dan kekuasaan. Karena itulah aku memutuskan kalau dia adalah orang yang tepat untuk rencanaku. Dan di sisi Go Changbum, dia berkata, Chang-seok, sial, kau seharusnya tidak melakukannya sampai sejauh ini. Apa yang dikatakan bocah itu tidak salah. Dibandingkan dengan adikku, aku tidak punya apapun. Dan kalau begini terus, posisi penerusku tentu saja akan diambil dariku tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini, apa aku harus percaya dengan perkataan seorang anak 17 tahun yang baru saja aku temui untuk pertama kalinya, dan di waktu yang bersamaan, dia pun teringat dengan perkataan ayahnya, yang mengatakan, Changbum, kalau kau tidak punya skill, maka rangkullah mereka yang memiliki skill kepangkuanmu. Tidak perlu memikirkan soal umur, jenis kelamin, ataupun situasi lainnya. Jika kau memiliki orang-orang kompeten di sisimu, kau akan dapat memimpin perusahaan ini di kemudian hari. Setelah itu, Go Changbum pun kembali ke dalam kafe, lalu berkata kepada Kim Hyun-sung, untuk menceritakan rencananya terlebih dahulu, dan setelah mendengarkannya, dia berkata kalau dia akan membuat sebuah keputusan. Di tempat lain, tepatnya di ruangan milik dari Go Chang-seok, Go Chang-seok yang mendapatkan informasi tentang rencananya yang gagal untuk menjebak kakaknya, dia yang marah lalu melemparkan handphonenya pun berkata, bajingan goblok, memangnya sesusah apa melakukan itu sampai kau gagal, ini semua karena mindset kuno yang dimiliki oleh patua itu. Kenapa dia masih berpikir, kalau hanya putra tertualah yang berhak atas seluruh harta yang dia miliki di zaman yang sudah modern seperti ini. Tenang, tenang, aku masih unggul darinya. Kalau begini terus, tanpa terjadi sesuatu yang besar, maka posisi penerus tentunya akan menjadi, dan sebelum perkataannya selesai, telepon pun berdering, dan saat dia mengangkatnya, orang yang menelponnya pun berkata, sesuatu yang besar terjadi, Nyonya telah menerobos masuk ke dalam Office Shuttle Hansung. Oh iya, arti dari Office Shuttle itu singkatan dari Office dan Hotel ya teman-teman. Oke. Kalau begitu kita kembali ke tempat Kim Hyun-sung dengan Go Changbum yang menanyakan rencana dari Kim Hyun-sung, dengan Kim Hyun-sung yang berkata, untuk memenangkan seleksi penerus ini, kau harus sadar akan realita yang ada antara kau dan Go Chang-seok. Menurutmu, siapa yang pantas menduduki posisi presiden dari Myeongjin Construction? Jawabannya tentu saja adalah Go Chang-seok. Tidak sepertimu, yang lulus SMA dengan nilai pas-pasan,
Go Chang-seok menempuh pendidikan bisnis administrasi di sebuah universitas terkemuka di luar negeri, dan dia juga menikah dengan seorang gadis dari keluarga elit setelah dia kembali ke Korea. Setelahnya, dia mendesak mereka yang direkrut olehnya untuk menentukan siapa penerus yang pantas secara adil. Dengan begitu, jalur kemenangan baginya telah terbentuk. Tidak ada yang namanya kebetulan dari awal. Go Chang-seok telah menyiapkan banyak hal demi merebut posisi presidir dari tanganmu. Dan sebagai hasilnya, dia berhasil menciptakan sebuah keunggulan yang sulit dan jelas daripadamu. Kecuali fakta bahwa kau adalah kakaknya, tidak ada satu hal pun di mana kau lebih unggul darinya. Selain itu, kau menyebabkan banyak masalah dan kejadian yang tadi itu adalah salah satunya. Jadi, siapa di dunia ini yang akan mendukungmu? Bahkan setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, aku masih merasa kalau kau punya besar peluang yang cukup untuk memenangkan seleksi penerus tersebut. Bahkan ketika Go Chang-seok sudah jelas lebih unggul jauh daripada dirimu di seleksi penerus ini. Hanya ada satu alasan kenapa Presidir Go Myong-jin membuatmu bersaing dalam seleksi ini. Itu karena mindsetnya yang kuno dan naif, yang berpikir bahwa hanya putra pertama yang pantas menjadi penerus usaha keluarga. Karena itulah kau dapat bersaing dengan adikmu saat ini. Meski perbedaan di antara kalian sudah bagaikan langit dan bumi sehingga seleksi ini rasanya tidak perlu diadakan. Presidir Go Myong-jin masih juga belum memiliki kandidat pasti untuk penerus selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana jika aku ngomong kalau Go Chang-seok yang kini jauh lebih superior darimu dari segala aspek tumbang dan jatuh ke posisimu saat ini? Jika kau ingin memenangkan seleksi penerus ini, ada 3 hal yang kau butuhkan. Yang pertama adalah latar belakang. Dan kau sudah kalah dalam aspek ini. Ketika Go Chang-seok sibuk menjalin aliansi dengan keluarga-keluarga bergengsi di Daesan melalui pernikahan, kau sibuk menjalin koneksi dengan orang-orang tak berguna di distrik lampu merah. Jadi, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah reputasi. Kurasa aku tidak perlu menjelaskan reputasimu sebagai bajingan Daesan. Dan terakhir, hal yang ketiga, kemampuan. Sementara kau bergaul dengan wanita dan menikmati alkohol, Go Chang-seok membuktikan kelayakannya melalui prestasi dalam dunia bisnis. Dia tidak perlu menjadi istimewa. Karena apapun yang dia lakukan, itu akan lebih baik dari apa yang kau lakukan. Mulai sekarang, kita akan memutarbalikkan 3 hal itu. Mari kembali ke hal yang pertama, latar belakang. Apa yang harus kita lakukan untuk memutarbalikannya? Kau tidak bisa menikah dengan orang keluarga bergengsi seperti Go Chang-seok sekarang juga. Kau juga tidak bisa mendapatkan kekuasaan atau pengaruh seperti itu secara tiba-tiba. Jadi kita harus memikirkannya cara yang berlawanan. Pisahkan Go Chang-seok dan istrinya. Ketika dukungan dari istrinya yang merupakan sosok penting dalam latar belakangnya menghilang, Go Chang-seok akan kembali ke garis awal seperti kita. Kim Hyun-sung lalu membuat ilustrasi saat dirinya dan adiknya menghadap ayahnya. Karena kesalahan yang diperbuat oleh mereka, di dalam ilustrasi tersebut, ketika Go Chang-seok meminta maaf kepada ayahnya Go Myong-jin, Myong-jin pun berkata, "Bajingan menyedihkan, aku sudah menghubungi ayah mertuamu. Ayah tuamu ini bilang padanya kalau aku akan memberimu pelajaran, supaya masalah ini tidak membesar sampai ke titik perceraian, dan istrimu memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan tinggal terpisah untuk sementara waktu. Dia ingin melihat bagaimana kau menebus kesalahan ini padanya." Saat Go Chang-seok meminta maaf kembali, Go Myong-jin yang sudah tak bisa memendam kemarahannya, dia pun lalu berkata kembali, dengan mengatakan, "Maaf apanya? Harus berapa sering aku katakan padamu, jika seorang pria bermain dengan kemaluannya, keluarganya pasti akan hancur. Jika kau ingin bermain dengan pelacur seperti itu, lebih baik kau melakukan itu sebagai seorang lajang seperti Chang Bum sialan ini." Sepertinya aku telah gagal dalam membesarkan anak-anakku. Dan kau, Go Chang Bum, kenapa kau keluar masuk kantor polisi? Aku yakin dia akan terus mengaku tidak bersalah seperti biasanya. Go Chang Bum yang mendengar rencana dari Kim Hyun-sung tersebut, dia pun lalu berkata, "Itu ide yang sempurna, aku harus mencari kelemahan Chang-seok dan menunjukkannya pada ayah kan. Chang-seok sedang menghancurkan reputasi kami. Kami tak bisa mempercayakannya dengan bisnis keluarga kami. Jika ayahku juga kecewa terhadap Chang-seok." Namun, Kim Hyun-sung menyela perkataan Go Chang Bum, dengan berkata kalau dia tidak bersependapat, dan mengatakan kalau itu bukan ide yang bagus. Kemudian berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Saat aku koma,
Aku mendengar sebuah dokumenter tentang Go Myong-jin. Presdir Go Myong-jin mengetahui semua yang dilakukan oleh kedua putranya, dan tentu saja, beliau juga tahu bahwa Go Chang-seok membuat banyak rencana licik untuk menjatuhkan kakak laki-lakinya, Go Changbum. Presdir Go Myong-jin berkata bahwa itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, beliau tidak menghentikan Go Chang-seok. Go Myong-jin tidak mengutamakan perilaku bersih sebagai syarat pemilihan penerusnya. Meskipun kehidupan pribadi dan perilaku penerusnya agak kotor, dia ingin mereka menjadi orang yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan perusahaannya. Tapi sekarang, akankah hati Go Myong-jin condong ke Go Changbum hanya karena dia mulai menunjuk kesalahan Go Chang-seok? Tidak, dia akan lebih memilih untuk menempatkan seorang manajer profesional untuk menangani perusahaannya. Jika penampilan mengecewakan Go Chang-seok tidak berubah, menjatuhkan lawannya ke level yang sama tidak akan memberinya kesempatan untuk menjadi penerus. Go Changbum perlu menunjukkan perilaku yang pantas untuk posisi presdir. Dia harus membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Lalu, Kim Hyun-sung pun berkata kalau mulai dari detik itu, dirinya yang akan memberitahu rencananya. Di adegan aslinya, Go Changbum yang mendapatkan ceramahan dari ayahnya. Dia yang sudah mendapat instruksi dari Kim Hyun-sung untuk merubah sikapnya agar terlihat lebih baik. Dia pun menjawab perkataan ayahnya, dengan mengatakan, "Maaf, aku akan lebih berhati-hati supaya ini tidak terulang lagi." Apapun alasannya, tidak baik bagi putra sulung perusahaan konstruksi Myong-jin untuk menyebabkan masalah seperti itu. Lalu, "Ayah, biarkan aku menegur Chang-seok lebih jauh atas apa yang telah dia perbuat." Lalu, ayahnya pun berkata, "Aku dengar bahwa merekalah yang memancing perkelahian denganmu. Namun, kau telah berusaha sebaiknya untuk menghindari perkelahian. Kerja bagus. Kau berhasil menangani masalah ini. Aku bangga padamu." Setelah obrolan mereka selesai dan mereka berdua keluar dari ruangan ayahnya, Go Chang-seok yang terlihat marah pun berkata, "Sialan, aku tidak tahu siapa yang memberitahunya lokasi hotel itu. Tapi jika aku berhasil menangkap bajingan itu, akan ku cabik-cabik dia." Dan di sisi Go Changbum, dia yang baru mendapatkan pujian dari ayahnya selama dia hidup, dia pun merasa senang dengan dia yang berkata, "Ayah yang selalu bersikap tegas mengakuiku. Dia menepuk pundakku, memujiku dengan kerja bagus. Hal seperti ini harus terus terjadi mulai sekarang." Dan kemudian, scene pun berganti di mana dirinya sedang mengendarai mobil bersama Kim Hyun-sung. Dia yang berterima kasih karena berkat Kim Hyun-sung dirinya mendapatkan pujian dari ayahnya. Go Changbum pun bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk menjadi seorang presdir? Dan Seo Jung-ho pun menjawab, dengan berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Satu-satunya hal yang telah kita lakukan adalah mengembalikan Go Chang-seok ke garis awal dalam hal latar belakang. Untuk menjadi presdir, kau harus memenangkan kedua ronde lainnya. Aku punya beberapa rencana, tapi itu agak sulit untuk dilaksanakan sekarang. Mulai sekarang, bergabunglah dalam perusahaan sebagai karyawan kecil dan pelajari cara kerja perusahaannya. Aku akan memberitahumu rencananya ketika waktunya sudah tepat." Go Changbum yang mendengar dirinya harus bekerja sebagai karyawan kecil, dia pun bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu. Namun setelah apa yang disarankan oleh Kim Hyun-sung berdampak besar terhadapnya, dia pun bertekad akan melakukan apa yang disarankan oleh Kim Hyun-sung. Kemudian Kim Hyun-sung pun ingin menyampaikan satu hal lagi, dengan mengatakan, "Apa kau ingat percakapan kita di kafe? Kita bekerja sama karena kita sama-sama menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Untuk membantumu, kau berjanji untuk mengabulkan permintaanku." Kemudian, Go Changbum pun berkata kepada Kim Hyun-sung, untuk mengatakan apapun yang dia inginkan, karena dia akan mengabulkan apa yang dia mau. Kim Hyun-sung yang mendengar itu pun lalu berkata, "Bagus. Aku akan terus terang. Aku ingin kau menjadi," dan sebelum perkataannya selesai, scene pun berganti ke sekolah. Sebelum komite peninjau akan dilaksanakan, terlihat Kim Yung-chul mendapatkan tamparan dari seorang perempuan, dengan perempuan itu yang berkata, "Dasar bajingan sialan, kau pikir aku selama ini memberimu semua uang itu untuk mendengar alasan seperti itu? Kenapa aku tampak seperti lelucon bagimu? Kau mau dipecat, jika kau tidak mau dipermalukan, sebaiknya kau keluarkan bajingan yang memukul anakku." Diketahui, dia adalah ibunya dari Jung Min-ho, yang bernama Kim Sun-ja. Kim Hyun-chul yang tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa mematuhi apa yang dikatakan oleh Kim Sun-ja, dan setelah Kim Sun-ja pergi, dia pun merenung, bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya. Setelah beberapa waktu berlalu, sebelum komite peninjau dilaksanakan, dia pun berbicara dengan Kim Hyun-sung, dengan dia yang berkata,
Hyun Sung, ada cara yang mudah. Kau hanya perlu menerima kesalahanmu dengan rendah hati untuk meminimalisir hukumanmu. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersikap keras kepala. Kemudian, Kim Hyun Sung memotong perkataannya, dengan berkata, "Pak, saya paham Ibu Jung Min Ho menekan Anda. Tapi, gunakan otak Anda, apa Anda memilih saya mengungkap tindak suap Anda, atau perselingkuhan Anda? Anda harus paham, jika saya mati, Anda juga mati. Temukan cara jika Anda ingin hidup, semoga beruntung." Setelah selesai berbicara dengan Kim Hyun Sung, terlihat ibunya Jung Min Ho sedang berbicara dengan Oh Dae-hwan, tentang kasus yang melibatkan anaknya, dan meminta kepada Oh Dae-hwan untuk mengurus semuanya. Kembali ke sisi Kim Yung Chul, dia yang mulai merasa stres dengan keadaan yang dia alami. Dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Mampus aku, baik aku menjadi suami selingkuh atau guru penerima suap, tidak akan ada tempat yang bisa aku tinggali di Daesan. Apa yang bisa kulakukan dengan semua uang tabunganku?" Dan saat dia melihat ke arah Kim Hyun Sung, dia yang mengetahui sosok yang bersama Kim Hyun Sung. Dengan dimulainya komite peninjau tersebut dengan diawali dari sambutan Oh Dae-hwan, lalu mempersilakan Kim Yung Chul selaku pembimbing siswa pelakunya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kim Yung Chul yang sudah bertekad untuk membela Kim Hyun Sung pun lalu berkata, "Penyebab kasus ini sangat jelas. Para pembuli di sekolah ini, termasuk Jung Min Ho, lebih dulu mulai membuli teman sekelas mereka. Sebelum dia membela Kim Hyun Sung, dia yang melihat orang yang bersama Kim Hyun Sung yang dia kenal dan ternyata itu adalah Go Chang Boom. Di waktu tersebut, Kim Yung Chul berkata, pria itu, aku yakin pria itu yang aku lihat di distrik lampu merah. Kalau begitu, itu artinya, Wali Kim Hyun Sung adalah putra sulung dari Myeongjin Construction. Ketika aku melihat daftar hadirnya, kukira itu orang lain dengan nama yang sama. Go Chang Boom adalah orang kaya besar. Orang tua Jung Min Ho akan tak bisa bersaing dengannya. Bagaimana pria seperti itu bisa menjadi wali Kim Hyun Sung? Aku tidak punya cukup waktu untuk memikirkan ini. Yang terpenting sekarang adalah cara untuk bertahan hidup. Aku adalah orang satu-satunya di sini yang tahu bahwa dia adalah si Go Chang Boom itu. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk berpindah jalur. Ini adalah kasus yang konyol, di mana si penyerang diperlakukan sebagai korban. Kembali ke waktu, saat Kim Yung Chul sedang berpidato dengan menyudut pembelaan kepada Kim Hyun Sung, Oh Dae-hwan yang terkejut karena Kim Yung Chul beralih membela Kim Hyun Sung, dia pun bertanya, apa yang sebenarnya Kim Yung Chul katakan, kemudian menyuruhnya untuk menceritakan kembali untuk mencegah ada kesalahpahaman. Namun di balik perkataan itu, Oh Dae-hwan berniat memberikan kesempatan kepada Kim Yung Chul untuk menceritakan cerita yang bertujuan untuk membela kepada pihak Jung Min Ho. Namun, Kim Yung Chul tetap dengan pendiriannya, dengan menerangkannya kembali, yang berkata, "Baik Pak, untuk waktu yang lama, saya menerima banyak laporan yang mengklaim bahwa geng Park Min Chul membuli rekan-rekan sepelajar mereka. Pada awalnya, saya menegur mereka secukupnya agar tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi. Tapi seiring waktu berlalu, pembulian mereka mulai semakin memarah. Beberapa hari yang lalu, Park Min Chul membuli seorang siswa bernama Lee Jung Min, dan Kim Hyun Sung yang menyaksikan itu terjadi meminta mereka untuk berhenti. Apalagi, mereka adalah teman sekelas, dia mencoba menghentikan mereka dengan niat yang tulus. Tapi, Park Min Chul memanggil teman-temannya dan mulai mengancam Hyun Sung. Semuanya, bayangkan ini, bisakah kalian diam saja ketika seseorang mencoba melukai kalian? Siswa Kim Hyun Sung hanya melindungi dirinya sendiri. Insiden yang melibatkan siswa Jung Min Ho juga mengikuti logika yang sama. Setelah tiba untuk membantu Park Min Chul, garis depan geng Park Min Chul, siswa Jung Min Ho, menyerang siswa Kim Hyun Sung sementara dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Agar tidak dihajar lagi, siswa Kim Hyun Sung tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Saya paham kalau caranya sedikit berlebihan, tapi, bahkan setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, jika kita hanya menghukum Kim Hyun Sung, kita akan menjadi orang dewasa sampah yang mengabaikan masalah pembulian yang fundamental dalam sekolah. Setelah pidatonya selesai, Oh Dae-hwan yang tak menyukai apa yang dikatakan oleh Kim Yung Chul, dia pun lalu berkata, "Apa yang Bapak katakan? Jangan melenceng dari topik pembahasannya. Pak Kim Yung Chul, kita sedang membahas insiden mengerikan ini.
mana 4 murid dikirim ke rumah sakit untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sekolah ini. Informasi bahwa para korban memulai pemulihan bukan informasi yang sudah dikonfirmasi, dan tidak ada hubungannya dengan topik kita sekarang. Apapun alasan pelakunya, kekerasan tidak bisa diterima. Apalagi, saya tidak pernah mendengar seorang murid melakukan hal sebrutal ini. Kita semua adalah bagian dari SMA Cheonil, dan hati saya sangat sakit, karena harus memilih siapa yang bersalah. Namun, hukuman haruslah ada. Untuk menghentikan terulangnya insiden seperti ini, kita harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan menghukum pelakunya dengan benar. Tidakkah Anda pikir kita harus melakukan itu untuk menolong para orang tua murid kita, yang telah mempercayakan kita, SMA Cheonil, supaya bisa pulang dengan pikiran tenang? Jadi, pertama-tama, mari kita dengar dari siswa Jung Min Ho mengenai apa yang terjadi. Bukankah testimoni korban akan lebih akurat? Siswa Jung Min Ho, beritahu kami. Lalu, Jung Min Ho pun berkata, apa yang saya alami sama sekali berbeda dengan apa yang guru itu katakan. Ketika saya berjalan lewat, saya hanya melihat Kim Hyun Sung memukul Min Chul, yang sudah terjatuh. Saya bertanya pada murid-murid yang lain, dan mereka memberitahu saya bahwa Kim Hyun Sung tiba-tiba mulai memukul orang tanpa alasan. Kalian bisa mencari saksi lain untuk menvalidasi saya. Kenyataannya, Kim Hyun Sung lah yang memulai perkelahian itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika saya melihat teman saya dipukul, saya hanya berlari ke arah mereka. Tapi tanpa ragu-ragu, Kim Hyun Sung menaikkan lock, maksud saya senjata. Tentu saja, saya yakin Kim Hyun Sung merasa terancam karena banyak orang berlari ke arahnya. Tapi, Min Chul begitu babak belur sampai kami tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan Kim Hyun Sung. Sejujurnya, saya tidak paham, kenapa Pak Guru menyalahkan ini semua pada kami, dan tidak hanya itu yang Kim Hyun Sung lakukan. Apa Anda ingat waktu Anda menegur Kim Hyun Sung, Pak? Saya tidak tahu apa itu yang membuatnya marah, tapi, dia datang untuk mencari saya dan memukul saya lagi. Saya tidak melakukan apapun, tapi dia memukul saya di depan yang lain juga. Setelah semua ini, apa ini benar-benar salah saya? Kemudian, ibunya berkata, semuanya, lihat wajah anak saya. Kami membesarkan anak kesayangan kami dengan sangat hati-hati. Benar-benar hati-hati agar dia tidak pernah terluka. Tapi lihat apa yang terjadi pada wajahnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kekerasan terjadi di sekolah. Bagaimana saya harus memaklumi ini? Ini hanya terjadi pada anak saya untuk sekarang. Tapi kita tidak tahu kapan ini mungkin terjadi pada anak-anak yang lain. Kita, sebagai orang tua, tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Kita harus menghukum pembuli ini, dan para audiens yang datang pun termakan oleh perkataan dari Jung Min Ho dan ibunya, yang akhirnya mereka pun berbisik-bisik dan membicarakan kalau perkataan mereka ada benarnya. Kemudian mereka pun serontak berkata kalau Kim Hyun Sung emang harus dihukum berat, sehingga pihak dari Oh Dae-hwan, Jung Min Ho dan ibunya, mereka pun merasa senang, karena mereka berada di atas angin. Di tempat lain, di rumah sakit, tempat Park Min Chul, Kang Chang Suk, dan Cho Yong Taek dirawat, Cho Yong Taek berkata, aku yakin Kim Hyun Sung sedang dicaci maki sekarang. Kau kan tahu sifat ibu Min Ho, dia adalah ibu overprotective yang menjungkir balikkan sekolah demi Min Ho. Apa kau pikir orang seperti dia akan membiarkan ini berlalu dengan mudah setelah melihat wajah anaknya jadi seperti itu? Dan Park Min Chul berkata, kau benar, jika bajingan itu tidak dikeluarkan, aku akan menindasnya sampai dia menangis dan memohon-mohon, memberitahu kita kalau dia akan berhenti sekolah, dan jika dia dikeluarkan, aku akan terus mengejarnya untuk minta ganti rugi, dan mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Park Min Chul, dan akan melakukan hal yang sama. Kembali ke tempat pertemuan komite di sekolah, Go Chang Bum yang mendengar perkataan mereka pun marah, lalu mendrobak meja, sambil berkata, sialan, mari bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bajingan, kalian semua akan mengabaikan ini, atau kalian benar-benar tidak tahu apa-apa? Apa kalian tidak berpikir kalau setan bermuka manusia itu telah merencanakan ini semua? Oh Dae-hwan yang tak terima dengan perkataan Go Chang Bum pun menyelanya, dengan berkata kenapa Go Chang Bum mengatakan muridnya dengan sebutan setan, dan Go Chang Bum membalas perkataan Oh Dae-hwan dengan berkata, kalau begitu, setan harus aku panggil apa kalau bukan setan? Aku sudah memeriksa geng Park Min Chul secara pribadi, dan mereka selama ini telah membuli, merampok, dan mencuri dari murid-murid yang lain. Mereka lumayan terkenal, saking terkenalnya sampai tidak ada orang yang tidak mengenalnya di sekitar sini.
Tapi kenapa kau berusaha untuk menutupi masalahnya? Apa kau bodoh? Atau apa kau menerima suap dari bajingan-bajingan itu? Aku tahu kalau beberapa ambulans datang ke sekolah karena orang-orang geng Park Min-chul itu pingsan. Tapi, semua itu terjadi karena Hyun Sung mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Pembimbingnya juga bilang kita harus menelusuri masalah fundamental dari kasus ini. Mari kita semua jujur di sini. Ketika kalian muda, apa kalian hanya berdiri diam ketika preman semacam mereka memukul kalian? Lalu, Kim Sunja selaku ibu dari Jung Min Ho yang marah mendengar perkataan Go Changbum, dia berkata, "Hei bajingan, siapa yang Anda panggil preman? Kenapa anakku seorang preman? Anda siapa? Saya dengar Kim Hyun Sung bahkan tidak punya orang tua. Ada hak apa Anda bicara seperti itu?" Go Changbum yang mendengar itu pun tersenyum. Kemudian, scene pun berganti ke waktu saat dia dan Kim Hyun Sung sedang berbincang di dalam mobil, saat dirinya diminta menjadi wali Kim Hyun Sung. Go Changbum pun bertanya kenapa, dan berkata kembali, jika yang dibutuhkan Kim Hyun Sung hanyalah uang, dia cukup meminta saja dan tak perlu meminta dirinya untuk jadi walinya. Namun Kim Hyun Sung menjawab, dengan berkata, "Ya, memang benar aku butuh kekayaanmu untuk hal-hal yang aku rencanakan. Tapi jika aku hanya butuh uang, aku akan memilih cara yang lebih sederhana. Misalnya investasi. Untuk mengalahkan musuh yang memiliki banyak hal, aku juga harus memiliki banyak hal. Aku akan jujur denganmu. Aku berencana membuat banyak masalah di sekolahku. Bukan hanya perkelahian kecil yang biasa terjadi di sekolah, tapi kecelakaan yang cukup besar untuk menyebabkan masalah hukum. Setiap kali itu terjadi, aku berharap kau bisa mendukungku dan membantuku membereskan masalahnya. Dengan dukunganmu, aku yakin paling tidak di Daesan, tidak akan ada yang bisa menyentuhku. Tuan Go Changbum, jika kau bisa melakukan ini dengan benar untukku, dan menunjukkan sesuatu yang bisa memuaskanku, aku akan janji. Tak peduli apapun yang harus kulakukan, aku akan menjadikanmu presdir perusahaan konstruksi Myeongjin, atau bahkan mungkin sesuatu yang lebih tinggi dari itu." Dan Go Changbum pun menjawab, dengan berkata, "Kau tak perlu khawatir tentang itu, wali dalam urusan semacam ini. Percayalah padaku. Apapun yang kau lakukan, memukul orang atau yang lainnya, itu bahkan tak akan jadi masalah." Scene pun berganti kembali ke waktu, di mana dirinya ditanya oleh Kim Sunja, siapa dirinya sebenarnya, dan di waktu itu, Go Changbum menjawab, dengan mengatakan, "Kau bilang siapa aku? Aku, Wali Hyun Sung, dan putra sulung, dari perusahaan, Myeongjin Construction." Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.